Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga. Karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB. Itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi. Menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi, dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif, PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy, dan Henry. Punya tanah 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat itu diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya, ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra.